Selamat sore untuk kita semuanya. Salam sehat dan damai sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas perlindungannya kita dapat berkumpul di sini dan dapat melaksanakan ujian meja hijau dengan baik. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Johnson Manurung, STMKOM, yang telah memberikan tenaga pikiran, telah membimbing saya selama ini sehingga skripsi saya ini dapat terlaksana dengan baik. Yang saya hormati dosen pembanding 1 Ibu Agustina Simangunsong MKOM. Yang saya hormati dosen pembanding 2 Bapak Yuda Perwira SKOM MKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu moderator yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Kadin Darlianto Tinambunan dengan NIM 2001270001. Program studi Teknik Informatika. Judul skripsi saya, penerapan metode SMART sebagai sistem pendukung keputusan dalam menentukan jurusan pada SMA Swasta Budi Mulia Tumbajaya. Latar belakang, SMA Swasta Budi Mulia Tumbajaya merupakan salah satu sekolah Katolik yang berlokasi di Desa Tumbajaya, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dikelola oleh Kongregasi Bruder Budi Mulia Lourdes yang sudah terakreditasi B hingga saat ini. Pada sekolah ini terdapat 2 jurusan, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam yaitu IPA dan Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu IPS. Setiap tahun ajaran baru SMA Budi Mulia akan membentuk panitia penerimaan siswa baru. Siswa yang mendaftar harus memilih salah satu jurusan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Pada saat memilih jurusan, kebanyakan pendaftar kebingungan untuk menentukan jurusan mereka nantinya. Sehingga siswa tersebut ketika memilih jurusannya berdasarkan ikut-ikutan teman, juga karena rekomendasi dari keluarga. Penentuan jurusan demikian tentunya akan membuat penyesalan bagi siswa karena jurusan yang mereka pilih tidak sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap jurusan tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas saya ini adalah: 1. Bagaimana mendapatkan hasil pilihan yang tepat dengan sistem pendukung keputusan dengan memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. 2. Bagaimana membangun dan merancang sistem pendukung keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. Batasan masalah, kriteria yang digunakan adalah nilai akademik siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP atau MTS. Mencakup A. Nilai ujian sekolah, B. Nilai rata-rata rapot, C. Nilai ilmu pengetahuan alam, dan D. Nilai ilmu pengetahuan sosial. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan hasil pilihan yang tepat dengan sistem pendukung keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. 2. Membangun dan merancang sistem pendukung keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan metode SMART. Manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah A. 1. Bagi sekolah, diharapkan sistem ini dapat memudahkan para pendidik untuk mengarahkan siswa pada pemilihan jurusan yang sesuai. 2. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan perancangan aplikasi ini dapat menambah referensi terhadap penelitian baru dengan jurusan terkait. 3. Bagi siswa, diharapkan sistem ini dapat menjadi sarana informasi untuk membantu siswa dalam memilih jurusan yang tepat. 4. Bagi penulis, diharapkan dengan adanya tugas akhir ini akan menjadi pembelajaran tambahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya. Landasan teori SPK. Menurut Kusrini 2007, sistem pendukung keputusan adalah salah satu jenis sistem yang sangat populer di kalangan manajemen perusahaan. Sistem pendukung keputusan ini merupakan suatu informasi yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Hal yang perlu dikatakan di sini adalah bahwa keadaan sistem pendukung keputusan bukan untuk menggantikan tugas-tugas pimpinan, tetapi untuk menjadi sasaran pendukung bagi mereka. UKAS et al. 2016. SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technology merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1997. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan yang digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diproses alternatif terbaik. Novianti et al. 2016.
kerangka penelitian mulai identifikasi masalah, pengambilan data, menganalisis data, penerapan metode, analisa, dan perancangan, menguji hasil, implementasi sistem, dan selesai. Tempat penelitian yaitu di Sekolah SMA Swasta Budi Mulya Tupajaya, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian seperti literatur dan observasi. Implementasi sistem tahap ini merupakan suatu langkah yang ditujukan untuk diimplementasikan atau diterapkan, dan yang menjadi output dalam penelitian ini yaitu sebuah sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dan juga database MySQL. Tabel 1 yaitu kriteria penentuan jurusan. Nomor 1 kriteria ujian sekolah bobot 100, kriteria rata-rata raport bobotnya 90, begitu juga sampai dengan kriteria nilai IPS bobotnya 80. Jumlah semua bobot dari semua kriteria adalah 360. Kita berlanjut ke tabel normalisasi hasil bobot. Setiap kriteria harus kita cari hasil bobotnya. Ujian sekolah bobotnya 100 dibagi jumlah dari bobot yaitu 360, hasil bobotnya 0,27. Rata-rata rapor 90 dibagi 360, hasil bobotnya 0,25. Begitu selanjutnya sampai dengan nilai IPS bobotnya 80 per 360, hasil bobotnya adalah 0,22. Tabel 3 yaitu penentuan bobot kriteria. Ujian sekolah, rata-rata rapor, IPS dan IPA 90 sampai 100 sama nilainya adalah 100. 75 sampai dengan 89 nilainya adalah 80. Begitu juga sampai dengan yang kelima yaitu 0,54. 0 sampai dengan 54 nilainya adalah 20. Analisa dan perancangan. Tabel 1 yaitu data sampel siswa. Di sini ada 5 data sampel siswa: Artauli, Pipin, Yuspius, Krista, dan Destar. Dan juga sudah ditentukan nilai US, rapor, rata-rata rapor, IPA, dan IPS. Nah, tabel 2 yaitu data sampel berdasarkan nilai parameternya. Di sini sudah ditentukan berapa nilai parameter untuk kriteria 1 yaitu nilai US. Nah, Artauli kriteria 1 atau US-nya 80, C2-nya 80, C3 100, dan C4 adalah 80. Begitu juga sampai dengan si Destar, Sidabutar, C1 100, C2 80, C3 80, dan C4 60. Perhitungan nilai utility. Perhitungan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria dan baku. Boleh kita lihat rumus sebagai berikut. Jadi alternatif 1 yaitu Artauli Tumanggor, kriterianya ujian sekolah penilaiannya 80, maka nilai utility-nya 100 kali 80 per 20 per 100 kurang 20 sama dengan 75. Nah, tabel hasil perhitungan nilai utility setiap alternatif atau setiap siswa yaitu sebagai berikut. Boleh kita lihat pada tabel yang keempat. Melakukan perhitungan nilai akhir dengan menjumlahkan hasil perkalian dari normalisasi nilai kriteria pada data sampel siswa dengan normalisasi nilai bobot kriteria. Rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Kita langsung saja masuk pada tabel perhitungan akhir nilai alternatif. Alternatif 1 yaitu atas nama Artauli Tumanggor. Kriterianya ujian sekolah, nilai utility-nya 75, bobot kali nilai utility 0,28 kali 75 sama dengan 21. Sedangkan rata-rata rapornya nilai utility-nya 75, bobot kali nilai utility-nya 0,25 kali 75 sama dengan 18,75. Begitu juga selanjutnya dengan kriteria IPA dan IPS. Total nilai utility atas nama Artauli Tumanggor atau alternatif 1 yaitu 78,25. Hasil perangkingan yang sudah melakukan perhitungan berdasar kriteria nilai normalisasi. Adapun syarat mendapatkan jurusan IPA dan IPS sesuai dengan nilai yang ditentukan pihak sekolah. IPA dengan nilai 71 sampai dengan 100 dan IPS dengan nilai 50 sampai 70. Siswa yang mendapatkan nilai hasil akhir maka mendapatkan jurusan yang sesuai dengan hasil perhitungan. Siswa yang
yang mendapatkan nilai 0 sampai 59 maka tidak lulus atau tidak mendapatkan jurusan, atau boleh dikatakan dengan gagal. Data hasil perhitungan siswa. Nah, di sini ada 5 siswa tadi sudah mendapat hasil perhitungan akhir dan sudah mendapatkan jurusan. Krista Marbun nilai akhirnya 79, jurusan IPA. Artauli Tumanggor nilai akhir 78,25, dia mendapatkan jurusan IPA. Begitu juga dengan siswa yang kelima yaitu Vipin Sinaga, dia mendapat nilai akhir 59,5 sehingga jurusannya dia mendapat jurusan IPS. Implementasi sistem. Halaman login, admin hanya perlu menginput data username dan password yang telah tersimpan dalam database dengan benar. Kita lihat pada gambar pertama. Halaman utama, yaitu halaman utama adalah halaman awal atau tampilan awal yang kita lihat saat berhasil login. Tampilan menu kriteria, tampilan ini berfungsi untuk menampilkan data kriteria yang kita input ke dalam form kriteria. Boleh kita lihat pada gambar yang ketiga. Tampilan data siswa, tampilan ini berfungsi untuk menampilkan data siswa yang diinput ke dalam form siswa. Dapat juga kita lihat pada gambar yang keempat. Tampilan perhitungan ini berfungsi untuk memproses perhitungan sistem pendukung keputusan metode SMART dengan data siswa dan kriteria yang diinput. Boleh kita lihat pada gambar pertama. Tampilan hasil ini terdiri dari 3 submenu yaitu nilai utility, nilai akhir, dan laporan. Sekaligus dari menu ini kita dapat mencetak laporannya. Menu logout ini berfungsi untuk keluar dari halaman utama dan kembali ke halaman login. Kesimpulan dari permasalahan di atas tentang penerapan metode SMART sebagai sistem pendukung keputusan dalam penentuan jurusan pada SMA Swasta Budi Mulya Tumbajaya dapat diselesaikan dengan metode SMART. Aplikasi dapat diterapkan dengan menggunakan metode SMART sehingga dapat diimplementasikan dan mempermudah pihak sekolah dalam menentukan jurusan siswa tersebut. Aplikasi penerapan metode sistem pendukung keputusan dalam penentuan jurusan pada SMA Swasta Budi Mulya Tumbajaya didesain menggunakan UML. Dengan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis web dengan database PHP MySQL serta diimplementasikan sistem yang terdiri dari form login, form menu utama, form menu kriteria, form menu siswa, perhitungan, laporan, dan menu logout. Saran, diharapkan pengembangan selanjutnya menggunakan metode lain untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan dapat memproses data dalam jumlah lebih besar. Pada penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk membuat tampilan sistem lebih menarik agar user tidak merasa jenuh juga jika menggunakan sistem. Demikian hasil presentasi skripsi saya. Bila ada kata-kata atau tutur kata yang salah, bila ada kekurangan dalam hal pengucapan, saya minta maaf. Selamat sore, selamat malam, dan salam sehat untuk kita semua.